lagi ke pertanyaan berikutnya. Dari Ayu, Cibadak, Sukabumi, cara mensikapi perkataan atau perbuatan manusia yang membuat kita sakit hati, gimana caranya? Baik, cara menyikapinya yang pertama adalah memaafkan. Apapun itu, semua makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, memaafkan. Lebih baik kita memaafkan dibanding, sebenarnya ini sama kayak pertanyaan yang tadi ya. Ini lebih baik kita memaafkan daripada kembali lagi ada hal-hal kayak begitu, kita balikin lagi. Enggak menjadi manfaat bagi kita. Nah, ini hidup pengen menjadi manfaat dalam setiap detik kita, dalam keseharian kita, pengennya manfaat, nggak mau ada hal-hal yang nggak manfaat. Nah, kalau dulu ada seorang ulama yang ketika beliau itu baru keluar dari masjid, ya, baru keluar dari masjid itu dicaci, dimaki, difitnah. Ya, Al-Habib Muhammad Al-Haddar. Itu beliau dulu baru keluar dari masjid, baru keluar ada orang yang hampirin, langsung dicaci, dimaki dan seterusnya. Setelah beliau pulang. Ketika beliau pulang, beliau justru menang. Beliau nyesel. Bingung orang, ditanya, kok menangis? Oh ya Habib, ternyata memang beliau mengatakan begini, saya ini sangat menyesal. Kenapa ketika tadi ada orang yang menjelekkan saya, ada orang memfitnah saya, ada orang yang berkata-kata seperti itu kepada saya, kenapa saya nggak memaafkan dia ketika tadi dia baru ngomong begitu? Artinya, ketika tadi diucapkan kata-kata itu, harusnya saya langsung memaafkan. Kenapa pas saya sampai rumah, baru saya memaafkan tuh, sampai begitunya orang soleh itu. Jadi lebih baik kita memaafkan. Termasuk mendapatkan salah satu kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang mudah memaafkan, orang yang sabar, orang yang kuat hatinya, dia adalah orang-orang yang diberikan kemuliaan secara khusus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bagaimana menyikapinya? Ya, melupakan saja. Ada orang-orang kayak gitu, lupakan. Lalu juga kembali lagi doakan, ya, doakan mereka dapat hidayah, dapat kebaikan. Ini yang diajarkan oleh Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dulu ketika Nabi perang Uhud, Nabi itu pernah berdarah, dahinya beliau berdarah, gigi beliau patah dan seterusnya. Lalu ketika itu para sahabat itu bilang sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, doakan mereka agar mereka celaka gitu. Kata Rasulullah, saya ini dari tadi mendengarkan dari malaikat penjaga gunung, kalau semisal darah saya ini jatuh ke muka bumi ini sedikit saja, maka Allah Ta'ala akan mengadab mereka. Makanya Rasulullah itu ketika darahnya jatuh ditaruh di bajunya beliau dan seterusnya, biar darahnya nggak jatuh. Nah, sahabat bilang, ya Rasulullah, maka doakan mereka udah, biar mereka dicelakakan sama Allah. Doakan mereka. Kata Nabi, enggak, saya bukan Nabi yang mengutuk. Saya adalah Nabi yang rahmah, Nabi yang memberikan kasih sayang. Justru Nabi di situ mendoakan mereka. Walaupun mereka biadab, mereka orang-orang yang mereka orang-orang yang menentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang-orang yang gak baik. Maka di situ Rasulullah justru mendoakan mereka. Rasulullah mengharapkan hidayah untuk mereka. Nah, ini sama-sama bisa kita ambil. Kita ini umat Nabi, kita contoh dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Memohon kepada Allah, bagi ada orang gak suka sama kita, ada yang memfitnah kita, mengecewakan kita, kita doakan mereka. Dan bisa jadi karena doa kita, ataupun juga karena prasangka kita, hari demi hari dia bisa menjadi orang yang lebih baik daripada kita, bisa menjadi orang yang lebih soleh dari kita. Jadi juga jangan kita memblacklist orang gitu ya. Misalnya ada orang gak suka sama kita, kita udah blacklist dia. Nggak boleh. Nanti ada satu saat dia jadi orang yang soleh, lebih baik daripada kita. Bisa jadi begitu. Baik. Kalau di Manet Rezeki itu kita suka Syukron yang udah nonton. Jangan lupa like, subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.